Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan langkah-langkah pengerjaan tugas 1 dalam laboratorium perancangan tata letak fasilitas atau biasa disebut dengan Lab LO. Langsung saja, pada tugas pertamanya ada dua. Yang pertama adalah OPC atau urutan pengerjaan atau langkah-langkah pengerjaan mulai dari bahan baku hingga menjadi produk jadi. Sedangkan assembly chart adalah pendekatan komponen hingga menjadi produk jadi. Nah, di sini adapun cara pengerjaannya bisa dilihat pada video berikut ini. Yang pertama yang harus dilakukan adalah menggambar garis tepi. Ini adalah yang dimaksud dengan garis tepi atau garis pinggir. Setelah itu, pembuatan keterangan di atasnya, peta proses operasi, operation process chart. Selanjutnya pembuatan keterangan di sini, nama objek, misalnya produk teman-teman itu adalah rak sepatu, maka rak sepatu yang diisikan di sini. Nomor peta keberapa yang digambar untuk OPC-nya. Kalau misalnya peta yang pertama, maka di sini adalah 002. Dipetakan oleh kelompok berapa? Tanggal dipetakan ini adalah tanggal mulainya kapan teman-teman menggambar. Diperiksa oleh asistennya siapa? Bisa ditulis di sini. Selanjutnya, pemberian keterangan di bawah. Keterangan penggunaan OPC. Nah, yang dipakai menggunakan 3 simbol, yaitu operasi, pemeriksaan, dan penyimpanan. Operasi, inspeksi atau pemeriksaan, kemudian penyimpanan, jumlah, dan waktu. Masuk ke tugas OPC. Yang pertama yang harus dibuat atau diketahui adalah teman-teman harus mengetahui dulu komponen-komponen yang ada pada produk teman-teman, dan komponennya itu ada pada deskripsi yang sudah dibagikan. Pertama, rangka kaki 4 cm x 4 cm. Untuk yang ada di deskripsinya ini disesuaikan dengan deskripsi. Aluminium ini adalah tipenya, tipe pembuatan OPC. Kemudian ini komponen kedua. Setelah itu yang pertama yang harus dibuat adalah yang pertama, berarti membuat sebuah operasi. Operasi pertama yang dilakukan pada komponen pertama itu diberikan simbol operasi 1. Diukur kegiatan yang dilakukannya adalah operasi, maka disebut dengan diukur. Menggunakan apa? Roll meter. 40 ini adalah waktu. Menggunakan tanda petik 2 berarti dia menggunakan detik. Kalau dia menggunakan tanda petik 1 berarti dia menggunakan menit. 0,00% ini adalah scrap. Scrap ini adalah pembuangan yang terjadi ketika melakukan operasi di sini. Nah, selanjutnya seperti itu sampai ke bawah. Nah, di sini ada inspeksi pertama atau pemeriksaan pertama. Hasil yang dilakukan dari atas ini dilakukan pemeriksaan di sini. Diperiksa menggunakan apa untuk memeriksanya? Kalau secara manual maka ditulis di sini manual. Ini waktu scrap. Di sini ada tertulis 4 kali. Maksudnya 4 kali adalah komponen pertama itu berulang 4 kali. Kapan dia berulang 4 kali? Ketika komponennya itu ukuran dan cara pembuatannya sama. Ini komponen kedua, sama seperti komponen pertama, operasi, waktu, menggunakan apa untuk melakukannya. Selanjutnya assembling 1 atau perakitan. Yang dilakukan di sini adalah perakitan pertama, operasi, dirakit menggunakan mesin bor. Apa insernya? Lem dan skrup. Inser yang dipakai di sini. Kemudian 165 detik. Ini adalah waktu pengerjaan operasi ketika merakit antara komponen 1 dengan komponen 2. Scrapnya 0,01. Ini operasi ke-70. Kenapa dia operasi ke-70? Karena di sini operasi 1, 2, dan 3 itu berulang 4 kali. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, kemudian masuk di sini 13, 14, 15. Artinya di sini berulang 4 kali baru masuk di sini operasi ke-13, 14. Begitu seterusnya sampai di ujung dan masuklah di sini untuk operasi ke-70.
Selanjutnya sama dengan assembly 2, sama seperti proses yang terjadi di assembly 1 ke assembly 2 dengan assembly 1. Prosesnya sama. Saya langsung ke bawah. Nanti di terakhir dilakukan pemeriksaan di sini. Pemeriksaan di sini nih, dilihat apakah sudah selesai, semua sudah teratur sesuai apa yang diinginkan, membutuhkan waktu berapa. Kalau sekali lagi saya ulangi, kalau dia menggunakan tanda petik 2 berarti dia menggunakan menit. Kalau dia menggunakan tanda petik 1 kali berarti dia hanya menggunakan kalau dia menggunakan tanda petik 2 berarti dia adalah menggunakan waktu detik. Kalau tanda petiknya hanya 1 berarti dia menggunakan waktu menit. Diperiksa, kalau tidak menggunakan alat yang manual silakan. Kemudian penyimpanan. Setelah itu pembuatan etiket. Etiketnya seperti ini. Keterangan dibuat oleh kelompok berapa, nama dan stambuk. Di sini namanya, nama-nama kelompoknya teman-teman di sini, kemudian stambuknya di setiap bukunya. Waktu penyerahan, batas akhir. Batas akhir ini adalah batas penyerahan. Misalnya tugas 1 diberikan pada tanggal 1 Oktober 2020, maka batas akhirnya itu adalah ketika masuk tanggal pengerjaan modul 2. Misalnya pengerjaannya di sini tugas 1 tanggal 1 Oktober, berarti batasnya itu tanggal 4 Oktober 2020. Berarti yang ditulis di sini adalah batas akhirnya tanggal 4 Oktober 2020. Diserahkan tanggal berapa teman-teman menyerahkan OPC-nya teman-teman, gambar OPC-nya teman-teman ke asistennya, maka ditulis di sini tanggal berapa. Dosennya dan asisten, dosen ditulis di sini. Kalau misalnya Bapak Insinyur Andi Bawenari MT IPU ASEAN Engineering, kemudian dibawanya asistennya. Nah, 2. Studio Perencanaan Tata Letak Fasilitas, jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Muslim Indonesia 2020 untuk sekarang. Ini keterangan kertas. Kertas yang dipakai adalah kertas A3. Yang di sini jangan lupa disediakan kosong untuk paraf asistennya nantinya kalau OPC-nya teman-teman sudah ACC. Baik, itu saja untuk penggambaran atau pengerjaan OPC-nya. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan assembly chart pada tugas 1. Nah, di sini yang pertama yang harus dilakukan adalah pemberian garis tepi, kemudian keterangan assembly chart, keterangan sudut kanan, nama objek, nomor peta, dipetakan oleh, tanggal dipetakan, diperiksa oleh. Selanjutnya yang pertama adalah antara komponen pertama dengan komponen kedua yang dilihat dari OPC, yaitu rangka kaki alas bawah yang dirakit menggunakan lem dan sekrup. Ini adalah komponen, ini adalah insert. Perbedaan antara insert dengan komponen pada assembly chart, ukuran lingkaran komponen lebih besar dari ukuran lingkaran insert. Selanjutnya pemeriksaan terakhir. Nah, infeksi yang dipakai di sini adalah infeksi terakhir atau pemeriksaan terakhir yang ada pada OPC. Infeksi ke-24 contohnya. Terus penyimpanan. Nah, yang terakhir adalah pembuatan etiketnya. Keterangan dibuat oleh kelompok, nama dan stambuk, waktu penyerahan, dosen asisten, batas akhir, dan keterangan kertas serta pengisian kosong untuk paraf asistennya. Baik teman-teman, sekali lagi mungkin yang ingin saya sampaikan juga adalah
Saya melakukan penjelasan ini di aplikasi AutoCAD. Jadi teman-teman bisa menggunakan AutoCAD, juga bisa menggunakan CorelDRAW atau aplikasi lainnya. Mungkin ini saja penjelasan dari tugas 1. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.